Untuk teman-teman yang ingin mempromosikan bisnisnya atau mendukung YouTube ini, bisa menghubungi nomor gua yang ada di kolom deskripsi. Lalu kemudian kita beralih ke lini depan. Posisi attacking midfielder ada dua ya, kemungkinan diisi oleh Dybala dan Pellegrini. Nah, ini biasanya yang isi adalah Baldanzi dan Pellegrini ya. Tetapi kalau Dybala fit, maka Dybala yang akan menjadi starter. Ini berarti teman-teman, untuk posisi attacking midfielder, Roma punya senjata andalan yang bisa dimasukkan di babak kedua ya, yaitu Baldanzi dan Sole yang patut diwaspadai kecepatannya. Cerewetan ceking kita, nyerewetin apa aja. Teman-teman yang sedang kalian saksikan saat ini adalah Cerewetin Inter. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat, selamat berakhir pekan. Jangan lupa dini hari nanti jam 1.45 waktu Indonesia bagian Barat, kita akan bertandang ya ke Olimpico untuk menghadapi Roma. Dan untuk meramaikan Grande Partita kali ini, teman-teman silakan ikutan ya giveaway jersey home Inter musim ini dengan cara menebak skor akhir pertandingan Roma melawan Inter. Informasi lebih lanjut silakan cek Instagram gue @cekinggita. Cerewetin Inter hari ini teman-teman, gue akan preview tipis-tipis pertandingan melawan Roma ya. Kalau dilihat dari sisi klasemen, waduh, ini tekanan berat bagi Inter teman-teman. Karena tadi malam dua rival kita menang Grande Partita. Juve menang atas Lazio dan Milan menang atas Udinese. Sehingga kalau dilihat dari jarak poinnya teman-teman, posisi di klasemen, Inter kini disalip lagi ya oleh Juventus dengan selisih 2 poin. Dan sekarang dengan Milan jumlah poin kita sama. Sedangkan bagi Roma teman-teman, hasil pertandingan tadi malam dengan kekalahan Udinese dan Lazio, ini merupakan kesempatan emas bagi Roma untuk merangsek ke posisi atas klasemen ya teman-teman. Apabila Roma mampu menundukkan Inter, maka poin mereka akan sama dengan Lazio dan Udinese. Jadi menurut gua teman-teman, hasil seri akan merugikan bagi kedua belah klub. Selain itu teman-teman, faktor lainnya yang akan mempengaruhi pertandingan Roma melawan Inter adalah kedua belah klub akan bertanding ya di kompetisi Eropa di tengah pekan nanti. Untuk Inter akan menghadapi Young Boys ya di Liga Champions, sedangkan untuk Roma akan menghadapi Dinamo Kiev di Liga Malam Jumat. Dalam hal ini menurut gua Inter lebih diuntungkan ya. Calon lawan mereka Young Boys relatif gampang lah, jadi mereka bisa fokus terlebih dahulu untuk menghadapi Roma. Sedangkan untuk Roma, lawan mereka di tengah pekan nanti adalah Dinamo Kiev. Menurut gua ini lawan yang cukup berat lah ya, kategori berat untuk Europa League. Selain itu, sepak terjang Roma di Europa League kali ini tidak begitu baik ya. Posisi mereka di klasemen sangat mengkhawatirkan. Jadi menurut gua bisa saja Roma fokusnya terbelah. Di satu sisi, mereka ingin mengamankan poin dari Inter, terlebih mereka bermain di kandang sendiri. Akan tetapi, di sisi lain, Ivan Juric juga pasti ingin memastikan anak buahnya siap menghadapi partai melawan Dinamo Kiev. Oleh karenanya, di pertandingan Roma melawan Inter, tantangan untuk rotasi lebih terjadi di AS Roma dibandingkan di Inter. Lalu kemudian faktor lainnya yang akan mempengaruhi pertandingan ini adalah jeda internasional. Jelas sekali dalam hal ini Inter yang dirugikan ya. Inter lebih mendapatkan nilai minus karena banyak pemain mereka yang membela tim nasional dibandingkan Roma. Skuad Roma jauh lebih bugar di pertandingan kali ini. Lalu kemudian yang berikutnya lagi, kita lihat prediksi line up untuk Roma teman-teman. Kalau dilihat dari berita terakhir, Saelemaekers dan El Shaarawy cedera ya, sehingga dipastikan tidak akan tampil di pertandingan melawan Inter. Oleh karenanya teman-teman, untuk prediksi line up-nya seperti ini. Untuk posisi kiper tidak ada perubahan ya, tetap Villar. Kemudian untuk trio center back ada Mancini, Dika dan juga Angelino. Nah, untuk posisinya Angelino sebagai center back kiri bisa ada perubahan ya. Ada kemungkinan Hermoso main mengisi posisi center back kiri. Lalu kemudian Angelino naik menjadi wing back kiri mengisi posisi yang ditinggalkan oleh El Shaarawy. Lalu kemudian yang mengisi posisi double pivot di formasi 3-4-2-1 yang selama ini diterapkan oleh Roma di pertandingan lawan Inter nanti kemungkinan besar akan diisi oleh Cristante dan Manu Kone teman-teman. Ini berarti teman-teman, di babak kedua Roma punya Pisili, Levi dan Paredes ya yang siap masuk menggantikan salah satu dari Cristante dan Manu Kone ya, tergantung kebutuhan. Apakah kebutuhannya untuk mengamankan kedudukan atau menambah gol. Lalu kemudian kita beralih ke lini depan. Posisi attacking midfielder ada dua ya, kemungkinan diisi oleh Dybala dan Pellegrini. Nah, ini biasanya yang isi adalah Baldanzi dan Pellegrini ya. Tetapi kalau Dybala fit, maka Dybala yang akan menjadi starter. Ini berarti teman-teman, untuk posisi attacking
midfielder, Roma punya senjata andalan yang bisa dimasukkan di babak kedua ya, yaitu Baldanzi dan Sole yang patut diwaspadai kecepatannya. Lalu kemudian untuk posisi striker, penyerang tunggal akan diisi oleh Dovbyk. Untuk cadangan dari Dovbyk ada Elso Morodov teman-teman. Di musim lalu Elso Morodov main untuk Cagliari ya, dan dia sepanjang musim cuma cetak 3 gol. Tetapi dari 3 gol itu salah satunya dicetak ketika menghadapi Inter. Untuk top skor Roma sejauh ini dipegang oleh striker yang dibeli dengan harga sangat mahal ya dari La Liga, yaitu Dovbyk dengan 3 gol. Lalu gol lainnya dicetak oleh sama rata oleh pemain lainnya ya dengan 1 gol. Kemudian dari sisi assist juga sama rata nih, semua pemain mencetak 1 assist, tidak ada yang mencolok. Dari sini bisa kelihatan ya teman-teman, dari daftar top skor dan top assistnya Roma, memang di awal musim ini kendala terbesar Roma adalah lini depan. Mereka sangat buntu nih dalam hal gol dan assist. Bahkan teman-teman, kalau dilihat dari sisi statistik, Roma cuma mencetak 8 gol dari 7 giornata. Ini adalah capaian terburuk Roma dalam 10 tahun terakhir. Kalau di total teman-teman, Roma cuma mencetak 8 gol dari 7 pertandingan awal Serie A. Nah ini kalau ditambah dengan 2 pertandingan di Europa League, lebih parah lagi. Ternyata Roma cuma mencetak 9 gol dari 9 pertandingan di semua kompetisi musim ini. Cuma mencetak 1 gol di setiap pertandingannya. Akan tetapi teman-teman, gua rasa Roma akan berbeda ya kali ini, akan lebih baik. Karena Ivan Djuric akhirnya mendapatkan waktu yang cukup untuk meracik ulang, untuk mengenal skuadnya lebih dalam lagi selama jeda internasional. Karena selama ini setelah dia ditunjuk untuk menggantikan De Rossi, Roma selalu ada pertandingan di setiap pekannya. Jadi selama ini dia pasti fokusnya adalah dari pertandingan ke pertandingan. Di satu sisi dia belum mengenal skuadnya sama sekali. Dia belum menyiapkan pondasi, basic formasi yang sesuai dengan keinginan dia. Lalu kemudian berikutnya kita lanjut ke prediksi line up Inter. Sebagai gambaran saja, pemain Inter yang cedera, Zielinski dan Fratesi cedera ketika membela tim nasional. Lalu kemudian kemarin Aslani saat persiapan partai melawan Roma juga mengalami cedera, dan dia dipastikan tidak akan dibawa di pertandingan melawan Roma. Ini dikonfirmasi sendiri ya oleh Inzaghi saat sesi konferensi pers kemarin. Dia bilang begini, kami memiliki banyak pemain yang tampil dalam durasi waktu yang lama di international break kemarin. Beberapa seperti Lautaro dan Taremi bahkan datang paling akhir, tetapi mereka sudah melakukan persiapan dengan baik. Adapun Zielinski yang kembali dari tim nasional dengan cedera kecil, dan dia tidak akan bermain di partai melawan Roma besok. Lalu selain itu, kata Inzaghi teman-teman, Aslani juga mengalami sedikit kesleo pada lututnya kemarin. Dia juga tidak akan bermain di partai melawan Roma. Akan tetapi untuk lini tengah kami membawa Baron Brach, pemain Primavera yang sangat menjanjikan. Oleh karenanya kami akan pergi ke Olimpico tanpa masalah apapun. Buset deh teman-teman, ini Inzaghi ya, sangat optimis. Dia kehilangan Zielinski dan Aslani, lalu menggantinya dengan 1 pemain Primavera. Tetapi dia menyebutnya, kami akan pergi ke Olimpico tanpa masalah apapun. Lalu untuk kondisi Fratesi teman-teman, gue udah coba cari ya dari berbagai sumber, dan gue tidak mendapatkan informasi apapun. Sepertinya Fratesi sudah sembuh nih, tetapi tidak akan menjadi pemain inti. Ini berarti teman-teman, di bangku cadangan kita tersedia 2 gelandang tengah ya. 1 pemain Primavera, Baron Brach, dan yang 1 adalah Fratesi yang mengalami cedera saat membela tim nasional Italia. Aduh, 2 cadangan kita tidak meyakinkan nih menurut gua. Nah, untuk prediksi line up teman-teman, posisi kiper tentu saja Jan Sommer. Lalu trio center back ada Pavard, Acerbi, Bastoni. Nah, Bastoni ini gua rasa akan kelelahan ya, karena dia bermain full bersama tim nasional Italia. Jadi rasa-rasanya di babak kedua Bastoni akan digantikan. Lalu kemudian untuk trio gelandang tengah akan diisi oleh Barella, Calhanoglu, dan Mkhitaryan. Barella dan Mkhitaryan tidak tampil ya di jendela. Lalu kemudian untuk lini depan kemungkinan akan diisi oleh Thuram dan Lautaro. Kemungkinan ini Lautaro akan diganti ya di babak kedua oleh Taremi. Menurut gua kalau lini belakang kita ada perbaikan ya, bisa tampil solid, tidak membuat kesalahan sendiri, tidak kecolongan di menit-menit akhir. Gua optimis kita bisa menang lawan Roma. Karena untuk lini depan, untuk urusan mencetak gol, gua tidak begitu khawatir lah. Terlebih Lautaro sudah mulai menemukan performanya lagi. Sekian dulu untuk cerewetin Inter hari ini teman-teman. Silahkan tuliskan prediksi teman-teman, analisis teman-teman di kolom komentar. Terima kasih untuk yang telah menyaksikan. Sampai ketemu di cerewetan-cerewetan berikutnya. Bye-bye. Thank you.